Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Ya pun. selamat pagi para Tribuners, dimanapun Anda berada. Kita hadir kali ini dalam talk show bersama Polinela, Politeknik Negeri Lampung, dengan Bapak Beni Hidayat, pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Selamat pagi Pak Beni. Pagi. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga lancar aktivitasnya Pak di Amin, masa amin. pandemi ini. Amin. Tribuners, kita akan bincang-bincang dengan Pak Beni Hidayat, pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Lampung atau disingkat dengan Polinela. Baik Pak Beni, kita bincang-bincang sedikit Pak tentang dunia pendidikan, khususnya lagi yang ada di Polinela. Nah, kita tahu Polinela sudah cukup lama berdiri Pak. Kita pengen lebih tahu lagi, mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu secara detail sebetulnya Polinela ini seperti apa Pak, perbedaannya dengan perguruan tinggi lain. Ada yang menyebutnya Polinela ini mengandalkan keterampilan dalam pendidikannya, kemudian ada juga yang menyebutkan basisnya adalah aplikatif, bukan teoritis. Ada juga istilah pendidikan vokasi. Nah, seperti apa sih Pak sebetulnya Polinela? Silakan Pak Beni. Ya, terima kasih. Jadi Polinela atau Politeknik Negeri Lampung itu merupakan perguruan tinggi vokasi. Ya. Kalau di Provinsi Lampung sendiri yang di bawah Kemdikbud itu ada Universitas Lampung, kemudian ada Institut Teknologi Sumatera, Ya. ada kita Politeknik Negeri Lampung. Nah, perbedaan kita bahwa kita bersifat perguruan tinggi negeri vokasi. Jadi lebih mengarah kepada penguasaan keterampilan, penguasaan keterampilan untuk peserta didik. Sebenarnya membedakannya kita mirip-mirip seperti membedakan SMK dan SMA. Oke. Kalau SMK itu jenjang pendidikannya vokasi, kalau yang SMA jenjang pendidikannya umum. Nah, kita ranahnya pendidikan tingginya. Itu yang membedakan gitu ya. Jadi kita ranah pendidikan tingginya lebih ke arah pendidikan yang mengutamakan kepada penguasaan keterampilan. Nah, mengenai Politeknik Negeri Lampung sendiri, kita awalnya itu memang skupnya atau core bisnisnya awalnya hanya bidang pertanian. Karena kita itu sebelumnya di bawah binaan Universitas Lampung, Politeknik Pertanian Unila. Ya, Politeknik memang sudah pisah sih, Politeknik Pertanian Unila, tapi dia masih dianggap satu fakultas gitu ya di Unila. Kemudian kita mandiri membentuk satu perguruan tinggi sendiri sejak tahun 2001 sebenarnya sudah cukup lama. 2001. Iya, sudah cukup lama. Kemudian kita saat ini membina 23 program studi. Jadi tidak hanya D3, D3-nya ada 13, D4-nya ada 10. Kemudian ada S2 terapan di bidang ketahanan pangan. Jadi total itu ada 24 program studi. Kemudian bidangnya tidak hanya pertanian lagi, karena kita sudah sesuai ke permintaan masyarakat, kita sudah lebih luas gitu ya. Kemudian ada program studi manajemen informatika, ada akuntansi, ada akuntansi perpajakan. Jadi sudah lebih luas lah. Selain itu kita punya kampus 2 ibaratnya. Jadi punya kampus di Lampung Tengah. Itu program studi yang kita kembangkan di sana sementara ini hanya 2 program studi, yaitu D4 akuntansi perpajakan dengan D3 manajemen informatika. Ekonomi Pak ya. Iya. Nah, sementara itu sih yang berkaitan dengan Politeknik Negeri. Ya, kalau kita ingat di Palembang, Sumatera Selatan itu ada Poltek Unsri, Pak ya. Iya. Nah, mungkin dulu seperti itu, Pak. Kurang lebih Poltek begitu. Unila. Iya. Oke, kemudian 2001 kita berkembang menjadi kampus sendiri, Politeknik Negeri Lampung. Mandiri. Karena memang banyak juga yang memahami bahwa
Polinela bagian dari Unila misalnya, masih ada iya, mungkin itu. Iya. Jadi sekarang mulai 2001 Pak ya? Mulai 2001. Sebenarnya udah cukup lama. Sudah cukup lama. Kenapa kesannya Polinela ini pertanian gitu Pak ya? Tadi Bapak sudah jelaskan sedikit sejarahnya. Nah kemudian apakah sekarang masih menjadi andalan Pak pertanian ini di Polinela? Masih Pak. Jadi kita itu core bisnisnya tetap pertanian. Tetap pertanian. Jadi slogan kita justru kampus mitra petani. Oh, okay. Jadi kegiatan-kegiatan bisnis pun mengarah ke bidang pertanian. Karena mau tidak mau bagaimanapun juga Lampung ya terutama itu memang masih mengandalkan kepada sektor pertanian, sektor agroindustri. Gitu. Ya artinya ada jurusan teknik, maaf saya cerita tadi, lupa cerita tadi. Kita juga punya jurusan teknik, ada teknik rekayasa kimia industri, ada teknik rekonstruksi rekayasa jalan dan jembatan. Itu kaitan dengan sektor pertanian juga. Jadi pengolahan terutama berbasis dengan pengolahan industri yang berbasis dengan biomaterial, karet, sawit, kemudian potensi-potensi sumber daya alam yang kita miliki lah di Lampung. Gitu. Kemudian untuk teknik rekayasa konstruksi jalan dan jembatan pun diarahkan kepada pengembangan infrastruktur yang menunjang pada perekonomian berbasis pertanian tadi. Jadi memang tetap gitu ya. Dan saya pikir dengan berbasis pariwisata juga Pak, kita mengembangkan program studi pariwisata. Pariwisata pun kita arahkan pariwisata yang menonjolkan aspek-aspek di bidang pertanian. Jadi agrowisata. Jadi 13 program studi D3 itu selain yang pertanian segala bidang, ada akuntansi, ada teknik tadi Pak ya? Pak teknik, ada pariwisata. Kemudian ada komputer tadi, manajemen informatika. Pak, pendidikan itu erat kaitannya dengan pembangunan daerah Pak ya? Iya. Artinya mestinya ada sumbangsih juga untuk pembangunan daerah, termasuk perguruan tingginya. Iya. Nah dengan sekarang kita punya Gubernur Lampung yang latar belakangnya pertanian, kemudian dia juga punya slogan dan visi misi yang erat kaitannya dengan pertanian. Tentu saya kira Politeknik sangat senang dengan itu. Bagaimana Pak kaitannya dengan sumbangsih pembangunan daerah era sekarang Pak dari Polinela? Silakan. Iya, kaitan dengan menunjang program pembangunan daerah tadi, kita sudah banyak melakukan kerjasama dengan Pemprov Lampung terutama. Itu yang pertama itu kita menerima masih saat ini sedang melakukan proses PKKMB-nya ya. Jadi proses pra PKKMB untuk mahasiswa yang menerima beasiswa dari Pemprov Lampung. Dari Pemprov Lampung. Ya di sini Pak. Iya, sejumlah 129 orang. Nah, kemudian kebetulan juga kemarin kita dapat kunjungan dari ketua tim petani berjaya, Pak Profesor Yusuf Barsman ya. Jadi kita juga siap mendukung pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya tadi, termasuk apa program yang pembinaan masyarakat yang bisa kita lakukan, kita siap. Karena kalau misalnya ada waktu kita bisa lihat fasilitas-fasilitas Polinela, kita di belakang itu punya pertanian organik, punya pembibitan sawit, punya hortifloris ya, punya Polinela floris, jadi punya koleksi-koleksi bunga yang sedang ngetren sekarang, bunga aglonema, bunga masteria apa ya, yang daunnya bolong-bolong itu gitu ya. Jadi lengkap koleksi kita. Artinya kemarin kita menunjukkan kesiapan kita kalau misalnya memang kita siap, artinya kita siap untuk dilibatkan untuk program pembangunan daerah Lampung, khususnya di program Pak Gubernur yang baru di bidang program Pak Harinal yang berkaitan dengan petani berjaya. Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan kita secara umum mengenai Polinela. Kita nanti akan masuk lebih detail bagaimana sih perkuliahan di Polinela di era pandemi Corona dan menuju new normal saat ini. Kita rehat sejenak. Halo Tribuners, kita kembali lagi di segmen kedua bersama Bapak Beni Hidayat, Bapak Pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Lampung Polinela. Kita akan berbincang bagaimana sih
pendidikan di Polinela di era pandemi corona dan menuju new normal saat ini. Kita tahu tadi Bapak Beni bilang keterampilan nomor 1 di Polinela persentasenya sekitar 70-30 Pak ya. Yeah. 70% keterampilan, 30% teoritis. Nah, kita tahu praktikum ya, kegiatan-kegiatan yang bernuansa keterampilan itu biasanya di ruangan. Ya, bertemu dengan dosen tatap muka. Nah, sekarang seperti apa sih di era new normal yang kebanyakan orang-orang belajar di rumah? Silakan Pak Beni, bagaimana Pak pendidikan di Polinela saat ini? Ya. Jadi terima kasih Jasa. Jadi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran lah ya, baik perkuliahan maupun praktikum di Politeknik Negeri Lampung berkaitan dengan masa pandemi ini. Memang hampir 100% kita lakukan secara online. 100% online. Jadi baik materi perkuliahan maupun materi praktek itu kita lakukan secara online. Walaupun tidak semua mata kuliah yang bisa dilaksanakan secara online. Tapi untuk beberapa mata kuliah tertentu bisa kita laksanakan secara online. Kemudian mahasiswa juga dengan bimbingan melalui tutorial, melalui video, melalui media-media lain, mereka melaksanakan praktek secara mandiri di tempat masing-masing, di ruang masing-masing. Jadi kita komunikasinya secara online. Gitu. Nah itu saat ini sudah memasuki tahap ujian akhir semester. Jadi bulan Juli ini sampai tanggal 31 itu pelaksanaan ujian akhir semester termasuk ujian praktikum. Bulan Agustus itu sudah yudisium, istilahnya sudah pengumuman mana yang naik tingkat, mana yang harus mengulang, mana yang tinggal gitu. Nah, rencananya kita sadar tentunya, kita juga paham bahwa terpaksa dengan masa pandemi ini ada pengurangan kompetensi otomatis gitu ya. Nah, itu kita rencanakan akan dilakukan di akhir semester. Untuk mengganti kekurangan itu di bulan Januari sampai Februari. Jadi bulan Januari Februari itu nanti sekaligus adalah prakteknya semester ganjil tahun depan. Kan praktek semester ganjil tahun ini kan semester ganjil tahun ini kan dimulai Agustus September. Nah, itu prakteknya akhir Januari Februari. Sekaligus penguatannya semester genap ini yang belum terlaksana sepenuhnya. Jadi akan kita lakukan di bulan tahun depan di bulan Januari Februari. Kita tentunya sangat mematuhi imbauan ataupun instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud bahwa diharapkan perguruan tinggi mengutamakan pendidikan secara online dulu. Jadi upayakan sedapat mungkin tidak ada pendidikan tatap muka. Baik kegiatan penelitian, kegiatan lain-lain nantinya diupayakan dilakukan secara online. Kalau tidak memungkinkan baru dilakukan secara offline sesuai dengan protokol COVID-19. Memang agak beda dengan pendidikan SD, SMP, SMA yang artinya kita diharapkan karena tingkat ininya udah lebih tinggi gitu, diharapkan dengan media online ini tetap bisa lebih dilaksanakan, bisa lebih berjalan dengan baik gitu ya. Jadi diharapkan Mas Menteri itu kalau perguruan tinggi ini kegiatan online ini dapat berjalan lebih baik lah. Tentunya ya itu yang kita coba lakukan. Jadi kalau memang bagaimanapun juga ada kekurangan-kekurangan. Tetapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan kuliah online ini motivasi atau kemampuan kompetensi dosennya meningkat dengan sendirinya. Jadi belajar otodidak gitu ya. Jadi ngerti yang tadinya gitu yang tadinya kuliahnya hanya tatap muka, sekarang belajar menggunakan Zoom, belajar memberikan ujian kuis pakai Google Form, pakai Quizzes, pakai Kahoot. Jadi artinya kita jadi lebih terpacu untuk belajar lah. Kalau soal persiapannya lebih berat loh yang online ini sebenarnya. Mengajar mahasiswa di kondisi
yang dengan sistem online ini sebenarnya lebih berat dibanding kita yang tatap muka dulu. Tatap muka dulu kita artinya ada kemungkinan materi itu kita update sedikit-sedikit gitu ya. Setiap ada kemajuan teknologi, kemajuan informasi kita update gitu. Kalau ini kan harus kita buat yang media tadinya media offline tatap muka menjadi media online gitu sangat ya. Berbeda. Sangat berbeda menjadi bentuk video, menjadi bentuk foto itu. Iya, jadi memang banyak manfaat, ada manfaatnya lah ya. Bagaimanapun juga di balik pandemi yang kita alami bersama ini ada manfaatnya. Dosen itu jadi lebih siap untuk menyelenggarakan kegiatan secara online gitu ya. Mahasiswa juga jadi nggak kaget gitu. Jadi lebih apa ya? Mahasiswa sekarang jadi lebih itulah, lebih apa? Terbiasa lah menggunakan kegiatan pembelajaran secara online. Jadi nggak kaget lagi mereka. Kalau dulu kan ayo kita menyelenggarakan ininya apa? Kuisnya secara metode online menggunakan Google Form, menggunakan yang lain-lain, mungkin mereka masih agak kaget gitu ya. Waduh Pak, gimana caranya masuknya, gimana? Padahal kan cuma tinggal klik aja udah masuk. Itu di awal-awal dulu Pak. Di awal-awal. Alhamdulillah terbiasa akhirnya kita menjadi membiasakan diri dengan perkembangan teknologi gitu ya. Jadi alhamdulillah terlaksana walaupun itu tadi ada hal-hal yang kurang. Kita rencanakan di bulan Januari Februari akan kita ganti pertajam. Baik Pak, kan di perguruan tinggi dimanapun selain itu ada kegiatan perkuliahan, ada juga kegiatan non perkuliahan. Biasanya ini ada kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, saya kira menarik juga nih, bagaimana Pak dunia organisasi kemahasiswaan di Polinela? Itu saya lihat sangat aktif sih organisasi kemahasiswaan di Polinela. Di masa pandemi ini gimana Pak? Ya, tetap jalan Pak, tapi rata-rata secara bentuknya online ya Pak. Jadi mereka menyelenggarakan seminar, menyelenggarakan kegiatan diskusi. Melalui itu dilakukan secara online. Kemudian kita juga kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan itu kita sedapat mungkin laksanakan secara online. Kalaupun tidak mungkin, kita sarankan atau kita harap ya itu tidak melibatkan banyak orang. Nah, ada rencana malah nanti kegiatan-kegiatan yang agak repotnya kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga, Pak. Nah, olahraga ada taekwondo, kemudian volleyball, kemudian futsal, ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya olahraga ini sedang dipikirkan oleh mahasiswa bagaimana caranya agar bisa terlaksana tetapi tidak melanggar protokol COVID-19 tadi. Kita nggak mau kita nanti kan diberitakan menjadi ini baru klaster baru penyebaran virus corona di Provinsi Lampung gitu. Mungkin kayak sepak bola kalau di luar negeri itu tanpa penonton. Nah, justru rencananya itu tanpa gitu. Penonton nanti disiarkan secara kerjasama dengan Tribun, misalnya kita siarkan secara online gitu kan, tanpa penonton, atau malah terlintas ide kemarin pemainnya juga dikurangi gitu. Oh gitu. Ya, dari 10 jadi 5. Ya, futsal misalnya 6 mungkin nanti cuma 3-3 atau 2-2 gitu ya. Jadi kita upayakan tetap terjadi dan tanpa penonton benar. Rencana kita tanpa penonton dan masuk pun kalau memang mau masuk ke kampus pun nggak boleh bareng-bareng gitu. Tim yang A dan B misalnya bertanding sudah selesai baru masuk tim C dan D. Gitu. Memang betul Pak, rencana kita akan kita laksanakan seperti, tapi masih kita lihat perkembangan situasi dulu. Kalau memang ternyata tidak diizinkan, karena kita kan punya gugus tugas juga Pak. Tidak diizinkan gugus tugas yang di Polinela, tidak diizinkan yang di kota, di provinsi, tentunya kita juga tetap akan berkoordinasi lah istilahnya ya. Nah Pak, satu lagi yang menarik itu soal wisuda Pak. Wisuda ini kan di perguruan tinggi lain itu sudah daring. Bagaimana dengan Polinela? Karena kan wisuda model daring ini ada seperti apa Pak? Kita kan kalau wisuda itu pengennya sih kumpul gitu Pak. Dengan teman-teman, dengan ada keluarga. Nah ini wisudanya di rumah. Ini gimana Pak? Kalau di Polinela Pak? Jadi di Polinela itu kita punya dua pilihan. Akan wisuda online sekitar daring sekitar bulan September Oktober. Kemudian pilihan kedua kita wisudanya biasa secara offline tapi
kita bagi menjadi berapa hari gitu supaya sedikit ya, pesertanya, nggak terlalu banyak, sekitar bulan Februari. Animo mahasiswa bagaimana, Pak? Nah, Banyak yang memilih yang itu mana? justru sedang tahap kita melemparkan kuesioner ke mahasiswa, terutama yang mau lulus ya. Iya, mau lulus. Mereka lebih pilih yang mana? Karena yang seperti dikatakan mahasiswa tadi kan, mahasiswa tadi bahwa seandainya online itu kan ada kurangnya kumpul keluarga, kurang greget ya. Jadi ada sebagian suara mahasiswa itu bahwa mereka tetap ingin nggak apa-apalah ditunda, tetapi tetap bisa kumpul dengan keluarga, bisa ikut datang menyaksikan. Nah makanya itu kita bagikan kuesioner biar mereka memilih. Nanti kita tetapkan apakah online di bulan ini. Kalau online di bulan ini tetap di rumah kan bisa foto-foto tetap sih sebenarnya dengan keluarga segala macam, cuman nggak ketemu, nggak ke kampus, nggak ketemu dengan pimpinan, dengan dosen-dosennya gitu di sini. Atau dilaksanakan bulan Februari dengan sistem juga kita bagi berapa shift gitu ya acara wisudanya, tapi bisa datang ke kampus ya, secara kita buat sistemnya secara terbatas lah gitu ya. Tetapi rencananya tetap ijazah itu kan sebenarnya wisuda itu seremoni. Iya, betul. Tetap ijazah bisa duluan. Bisa duluan. Bisa duluan, Pak ya. Bisa duluan. Fotokopinya biasanya. Kalau yang aslinya diserahkan waktu itu. Jadi mereka sebagai contoh saja mahasiswa kita yang lulus bulan Maret April kemarin, yang harusnya wisuda April, itu sebagian besar sudah bekerja malah. Jadi belum wisuda. Jasa. Iya, sudah ngambil jasa. Kita rencanakan nanti barengan aja yang bulan September, Oktober. Mereka juga bertanya, karena itu kita bagikan kuesioner karena mereka juga masih kepengen yaitu inginnya orang tua bisa ikut hadir, bisa ikut ke kampus gitu ya. Jadi itu yang kita belum bisa memutuskan karena kita sedang bagi kuesioner, tapi skenarionya pilihannya dua itu. Kalau memang bisa online sekitar September Oktober, kalau memang harus mereka lebih suka offline gitu, kita buat terbatas berapa hari, mungkin jangan-jangan seminggu gitu ya. Jadi satu hari ini satu jurusan, biar sedikit gitu Pak, biar nggak terlalu banyak. Kemudian tapi dengan ini ijazah, transip segala macam sudah kita bagikan nanti pada bulan September. Baik Tribuners, itu di segmen kedua kita tadi sudah berbincang banyak mengenai bagaimana pola pendidikan di Polinela di masa pandemi dan new normal. Kita akan kembali ke segmen ketiga, kita akan bicara bagaimana sih program-program Polinela ke depan, kemudian ini masa penerimaan mahasiswa, bagaimana penerimaan mahasiswa di Polinela. Kita akan kembali di segmen ketiga. Tribuners, kita kembali ke talkshow bincang-bincang dengan Bapak Benny Hidayat, Bapak Pembantu Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Polinela. Di segmen ketiga ini kita akan bicara bagaimana penerimaan mahasiswa di Polinela serta program ke depan di Polinela. Pak Benny, kita tahu sekarang sudah mulai penerimaan mahasiswa baru, bahkan sudah ada yang selesai. Di Polinela ada berapa model penerimaan dan bagaimana animo mahasiswa sekarang? Silakan Pak. Jadi untuk jalur penerimaan yang sudah kita seleksi, sudah kita umumkan itu ada jalur PMDKN, itu jalur undangan, kemudian beasiswa itu ya? Enggak juga. Jadi jalur undangan, tapi ada yang dapat beasiswa. Beasiswa kita ada bidik misi untuk tahun ini 459 orang. Kemudian beasiswa yang lain juga ada. Nah, kemudian jalur selain jalur undangan tadi, ada jalur SBMPN, itu juga sudah seleksi bersama Politeknik Indonesia. Kemudian yang terakhir ini jalur SMPN, seleksi masuk Politeknik Negeri. Masih ada satu jalur lagi yang kita buka mulai hari ini, yaitu jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri ini kita buka mulai hari ini tanggal 16 Juli sampai Agustus, sampai pertengahan Agustus. Pengumumannya bisa dilihat di web Polinela. Apa nama webnya Pak? Polinela.ic.id. Mungkin bisa dijelasin lebih rinci Pak perbedaan 4 model penerimaan tadi Pak. Nah, perbedaannya kalau yang PMDKN itu jalur undangan, jadi berdasarkan nilai
lapor, kemudian dari sekolah, nilai rapor. dan lapor dari sekolah, kemudian yang SBMPN itu tadi seleksi di tingkat seleksi bersama tingkat politeknik. Dia itu mirip-mirip jalur undangan juga, tapi artinya ininya online secara online ya, dan bisa memilih semua politeknik. Kemudian yang ketiga yang baru selesai ini jalur SMPN, seleksi masuk politeknik negeri. Itu yang ada passing grade segala macam. Iya, passing grade dan lain-lain, ada tes. Itu yang paling bergengsi sebetulnya, paling bergengsi, paling berat gitu ya. Nah, itu yang sudah pengumuman berapa hari lalu. Yang terakhir jalur mandiri, bedanya jalur mandiri itu kita ada hak untuk diberi kewenangan gitu untuk menarik biaya ya. Pengembangan institusi atau non reguler Pak ya. Non reguler. Jadi tinggal satu jalur itu yang kita buka. Bagaimana Pak animo mahasiswa di masa pandemi ini Pak? Bedanya dengan tahun lalu, kemudian saat ini kan kita serba online. Bagaimana promosi kemarin dari pihak Polinela untuk menarik mahasiswa Pak? Animonya sebenarnya cukup baik, cuman memang ada rata kelihatannya hampir seluruh ya, ada pengurangan jumlah pendaftar karena kondisinya mungkin juga masih banyak yang ragu-ragu dengan sistem online ini kan nggak ada tes, jadi berdasarkan portofolio semua. Jadi memang agak berkurang sedikit. Yang kita lakukan itu promosinya tentunya secara online seluruhnya. Sebelum penerimaan itu mungkin nanti jalur mandiri ini kita akan ada sesi webinar gitu ya. Sesi menjelaskan mengenai UMPN atau seleksi jalur mandiri penerimaan masa baru ini. Jadi kita adakan talk show gitu ya secara online untuk seluruh masyarakat. Itu rencana kita. Baik, terakhir mungkin Pak Beni di segmen ini kita akan bicara soal program andalan Polinela di 2020 mungkin bisa diulas 2021. Silakan Pak Beni. Iya. Jadi andalan kita itu Politeknik Negeri Lampung itu kita ngembangkan teaching factory dan teaching industry. Teaching factory dan teaching industry. Di kita itu ada teaching factory pertanian organik sebagai contoh. Ada teaching factory budidaya perikanan. Kita punya kolam-kolam segala macam. Kenapa itu jadi andalan kita? Jadi itu tempat mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya, tempat praktek, meningkatkan kompetensi. Mereka di sana itu sekaligus minep di sana. Kemudian mengelola usaha itu mereka. Lokasinya di Polinela sini? Polinela. Ada satu yang kita di Hanura, di Keramba Jaring Apung yang di Hanura. Hanura Pesawaran, Kabupaten Pesawaran Pak ya. Setiap program studi kita harapkan itu punya andalan satu-satu masing-masing. Kita punya floris yang saya cerita tadi, produk bunga-bunga, hortikultura segala macam. Perikanan tadi Keramba. Yang di Hanura. Kemudian untuk teknologi pangan kita punya pabrik roti gitu. Punya sawit kita ada pembibitan. Nah, arahnya itu pertama untuk pendidikan sendiri. Jadi mahasiswa itu memang benar-benar menguasai lapangannya lah gitu ya. Kalau yang ikan memang menguasai benar ngurus kolamnya, ngurus ikannya dari A sampai Z, dari melek mata sampai mereka tidur lagi, bangun lagi gitu. Yang kedua itu bisa menjadi sarana promosi untuk masyarakat. Jadi kemarin itu sebenarnya waktu sebelum pandemi udah ramai kunjungan dari masyarakat. Jadi TK, SMP, jadi kita kembangkan agrowisata. Teaching factory itu jadi agrowisata di dalam kampus. Kemenangan kita ini kan di pusat kota, Polinela ini. Itu yang membuat aksesnya mudah gitu ya. Jadi itu program andalan kita. Jadi teaching farm, teaching factory itu yang bisa untuk edukasi masyarakat, tetapi yang tentunya yang paling utama untuk peningkatan kompetensi mahasiswa. Dan yang di akhirnya tentunya kita harapkan menunjang pendapatan politeknik juga gitu. Jadi itu program andalan kita yang kita kembangkan sejak berapa tahun yang lalu. Baik Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Sudah banyak tadi perbincangan kita dengan Pak Beni Hidayat. Pak Beni Hidayat, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Semoga sukses, lancar kegiatan-kegiatan di Polinela, terutama di masa new normal pandemi corona ini. Tribuners, kita ketemu lagi di lain waktu dalam acara talk show bersama para kolega, para klien
dan para narasumber lainnya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.